Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan membahas modul rancangan pembelajaran dalam UBD, topik 5 ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Ana Fajriya, Siti Munawaroh, Mafatihur Rohmah, dan Pramesti Rahmadillah. Pada video kali ini kelompok kami akan memfokuskan pembahasan mengenai lembar kerja T atau to be tailored, di mana pada tahap to be tailored ini disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya belajar, dan kebutuhan individu. Pada tahap ini, guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan juga minat peserta didik. Guru juga harus bisa memprediksi hambatan-hambatan yang berpotensi muncul saat kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan alternatif penanganannya. Oleh karena itu, RPP yang dibuat guru harus bersifat fleksibel sehingga tetap berpihak pada peserta didik. Guru juga harus mendesain rubrik penilaian dengan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan pada lembar kerja T atau to be tailored, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil menjaga arah pembelajaran pada tujuan, terdapat strategi yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sehingga semua siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Guru perlu membuat pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pemetaan dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik atau asesmen awal. Selain itu, guru juga dapat menggunakan wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. 2. Guru juga perlu merancang pembelajaran yang lebih menarik, mendorong anak lebih aktif, dan meningkatkan kreativitas mereka. Guru perlu membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat disajikan dalam konten materi, proses pembelajaran, dan produk yang dihasilkan pada akhir pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu mengenali gaya belajar siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar tersebut. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang paling mudah untuk belajar dan untuk menyerap informasi. Pendidik harus memaksimalkan gaya belajar siswa yang paling menonjol dan yang paling mudah tersebut dengan memperkenalkan gaya belajar lainnya agar siswa belajar secara maksimal. Ada 3 jenis gaya belajar menurut The Porter tahun 2000, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Siswa dengan gaya belajar visual belajar melalui apa yang mereka lihat. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Siswa auditorial belajar melalui apa yang mereka dengar. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Siswa kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Selanjutnya, pertanyaan kedua pada lembar T yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Menurut Faik tahun 2012, pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari sebuah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga pelaksanaan pembelajaran pun juga harus sesuai dengan RPP.
Dengan adanya konsisten antara perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, maka tujuan dari kegiatan belajar akan dapat tercapai. Kemudian Khalifah pada tahun 2013 berpendapat bahwa ketika melakukan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang diawali dari kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan penutup, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang memiliki kualitas. Selanjutnya, menurut Kunandar pada tahun 2011 mengatakan bahwa fungsi dari RPP yaitu sebagai acuan guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan belajar mengajar agar dapat lebih terarah serta berlangsung secara efisien dan efektif. Artinya, RPP memiliki peran sebagai skenario dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, RPP seharusnya memiliki sifat luas atau fleksibel serta memberi kemungkinan bagi guru untuk membuat penyesuaian dengan respon yang diberikan peserta didik saat proses kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya. Beberapa dari kita pernah mengalami proses pembelajaran di kelas tidak sesuai dengan rancangan yang telah kita buat karena beberapa kondisi, contohnya seperti berikut. Di kelas 8B, pada saat itu peserta didik terlihat sangat fokus melihat guru sepenuhnya, sehingga tujuan pembelajaran pada saat itu tidak disampaikan oleh guru, karena guru lebih memilih menarik perhatian peserta didik agar dapat memperhatikan guru dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Padahal, seharusnya menjelaskan tujuan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran ini sangat penting agar peserta didik memahami maksud dari kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih mandiri dan tahu apa yang perlu dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan masih ada yang tidak sesuai pada tahap awal, dikarenakan melihat kondisi kelas pada saat itu sehingga guru tidak memberikan penjelasan tujuan pembelajaran. Namun, kekurangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Oleh karena itu, cara yang dapat kita lakukan salah satunya membuat rancangan pembelajaran yang sifatnya fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi kelas. Adapun cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, yaitu mengevaluasi kondisi saat ini yang mempengaruhi pembelajaran, diantaranya kebutuhan sumber daya dan situasi dalam lingkungan pembelajaran. Yang kedua, membuat alternatif atau strategi penyesuaian baik dari segi konten, lingkup materi, proses pembelajaran, produk hasil belajar, serta lingkungan hasil belajar. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin sebagai penunjang proses pembelajaran. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman ada kritik, saran, dan pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.